Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja juga puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang insya Allah diberkahinya ini. Salawat serta salam tak lupa semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang selalu siqoh menapaki jalannya hingga hari kiamat kelak. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah ya, pada kesempatan subuh ini kita masih diberikan kesehatan dalam cuaca yang menurut saya sangat dingin sekali Bu. Ini pun batuk-batuk pilek saya Bu. Karena memang cuacanya dingin sekali, dekat gunung ya. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita memukodimahi dengan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi seorang hamba, apakah seorang hamba masuk surga karena amal ibadahnya? Bu, gimana Bu? Apakah seorang hamba masuk surga karena amal ibadahnya atau enggak Bu? Masuk karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan seorang hamba entah banyak entah sedikit itu belum tentu memasukkan seorang hamba tersebut ke dalam surga. Akan tetapi seorang hamba masuk surga atas rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, atas kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah gimana cara untuk mendapatkan rahmat Allah atau kasih sayang Allah? Yaitu dengan cara beribadah, dengan cara berdoa dan yang lain-lain. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah tentang seorang pezina, seorang pelacur. Kalau kita lihat kata seorang pezina itu adalah dalam benak kita seorang yang menjijikan, seorang yang jorok. Akan tetapi dahulu kala ada seorang pezina yang mana dia sedang berjalan di gurun pasir. Dan ketika itu ia mendatangi sumur untuk minum karena pada saat itu sedang panas terik. Panas, yang panasnya benar-benar panas. Nah ketika ia selesai minum, ia melihat seekor anjing yang sedang kehausan. Maka apa? Karena ia iba dengan anjing tersebut, si pelacur tadi mengambil sepatunya dan mengambil air di sumur tersebut dan memberi seekor anjing tersebut minum. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala cinta dengan amalan seorang pelacur tadi, dan pelacur tadi pun dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pelacur tadi dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah bahwasannya jangan pernah meremehkan amal. Entah itu amalan kecil yang mungkin hanya sedekah 1.500 perak, jangan pernah kita meremehkan amalan-amalan seperti itu. Seperti amalan seorang pezina tadi yang mungkin sholat jarang dan amal ibadah yang lain ditinggalkan. Akan tetapi ketika dia melakukan suatu amalan yang kita pandang sangat-sangat kecil, hanya memberi seekor anjing
yang sedang kehausan memberi minum seekor anjing yang kehausan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala cinta dengan amalan seorang pelacur tadi, Allah Subhanahu wa taala pun memasukkan pelacur tadi ke dalam surganya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena ia cinta dengan amalan seorang pelacur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup dan kita lanjut ke tahsin. Kemarin kita sampai di surat Al-Asr, silakan buka di surat At-Takatsur. Kita mulai dari ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Ya, hati-hati panjang pendeknya diingat, yang mana yang panjang 2 harokat ataupun 4 harokat atau 5 harokat. Dan dilihat jangan sampai ketika ada perkataan yang tidak dipanjangkan, maka jangan sampai dipanjangkan. Seperti dalam maqabir. Di situ setelah huruf ba tidak ada panjang, tidak ada ya. Jadi cukup hatta zurtumul maqabir. Silakan. Ya. Jadi tidak panjang, maqabir. Kita lanjut. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kita kemarin sudah belajar yang namanya mim atau nun yang bertasydid, maka itu ditahan dulu. Ya, jadi ditahan dulu. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
Kita lanjut ke surat setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Ya, hati-hati panjang pendeknya. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Jangan lupa nun bertasydid dan panjang pendeknya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Nah, di sini ada yakunun nasu. Nah, di sini sin. Jadi pertengahan sa. Yakunun nasu. Beda dengan di kal farash. Yang ini ada shin, bukan sin tapi shin. Kal farashi, ada sin, ada shin. Ada an-nasu, ada kal farashi. Dan juga ada al-mabthuth, digigit lidahnya. Al-mabthuth. Yang terakhir ini digigit. Su, mabthuth. Kita coba. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ya. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Nah, di sini ada ikhfa, ada yang samar didengungkan. Nun sukun bertemu dengan fa. Jadi mafush, ada jeda, ada ininya dulu, jangan cepet-cepet. Jangan langsung mafush, tapi ditahan dulu. Mafush. Terakhir coba. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه. Hati-hati panjang pendeknya. فأما من ثقلت موازينه. فأما من ثقلت موازينه. Ya, ada ikhfa juga, ada yang disamarkan, nun sukun bertemu sa.
Terakhir, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Coba serempak. 1, 2, 3. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Ya. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Dilihat yang mana yang panjang, mana yang pendek. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ. نَارٌ حَامِيَةٌ. Kita ulang dari awal. Saya dulu satu surat, baru bapak-bapak, ibu-ibu sekalian mengulang. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth, وتكون الجبال كالعهن المنفوش, فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية, وأما من خفت موازينه فأمه هاوية, وما أدراك ما هي, نار حامية. Silakan 1, 2, 3. Qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal-ihnil manfush, فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية, وأما من خفت موازينه فأمه هاوية, وما أدراك ما هي, نار حامية. Kita lanjut ke surat Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha. فالموريات قدحا. فالمغيرات سبحا.
فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود Jangan lupa nun bertasydid. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم bihim yawma idzin la khabir. Nah, di sini ada mim sukun bertemu dengan ba seperti kemarin, ditahan dulu. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Kita ulang satu surat. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana li bihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. 1, 2, 3. Adiyati dhabha fal muriyati qadha فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان
insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Jadi yang pertama ada nun atau mim bertasydid itu ditahan, dan juga mim bertemu ba ditahan, dan ada yang namanya ikhfa, samar atau didengungkan. Nah itu juga ditahan. Contohnya di ayat 6. Innal insana lirabbihi lakanud. Silakan. Insana lirabbihi lakanud. Intinya yang dengung nanti dengungnya agak panjang, 2 harokat atau 3 harokat. Jangan terlalu pendek. Innal insana lirabbihi lakanud. Ya, kita lanjut ke surat Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها Jangan lupa kalau ada dengung berarti dengungnya agak panjang. Wa qala al-insanu ma laha. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يصدر الناس أشتاتا liyurau a'malahum. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan ya, sama ditahan juga. Yauma idzi yasdurun
الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره Ada tanwin bertemu ya dan juga nun bertemu ya. Nun sukun bertemu ya. Ditahan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Kita ulang satu surat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Silakan 1, 2, 3 Zilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Sudah mau suruk ya? Belum? Masih? Enggak cukup tapi satu panjang ya Al-Bayyinah. Mungkin kita sudahi ininya tahsinnya. Kita cukupkan. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang adab Al-Qur'an. Kemarin kita sudah sebutkan 2. Yang pertama itu berwudu dalam keadaan suci. Jadi membaca Al-Qur'an dengan keadaan yang suci. Yang kedua adalah jangan meletakkan Al-Qur'an di bawah. Atau intinya meletakkan di tempat yang kurang beradab. Entah itu di bawah, entah itu di kamar mandi, mungkin di tempat-tempat yang kotor. Nah itu jangan sampai. Begitupun dengan membacanya. Kemarin 2, yang ketiga membacanya di tempat yang mulia, di tempat yang suci, di tempat yang tidak kotor. Seperti masjid, mungkin rumah juga bisa. Yang penting tidak kotor, tidak tempatnya tidak menjijikan. Contohnya
kamar mandi. Nah itu nggak boleh. Jadi membacanya itu harus di tempat yang suci. Karena kita tahu Al-Quran adalah kalamullah, perkataannya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Quran ini suci. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang maha suci. Begitupun dengan perkataannya. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin sekian ya. Tidak ada yang bertanya mungkin? Tidak ada? Kurang lebihnya mohon maaf. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.